Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Guru harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan tanaman. Sebelum kita membahas tentang pertumbuhan tanaman, ada baiknya kita ingat kembali tentang perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan tanaman menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan tanaman secara alami, dan yang kedua adalah perkembangbiakan tanaman secara buatan. Perkembangbiakan tanaman secara alami yaitu perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan pertumbuhan tanaman secara buatan yaitu perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan secara alami dapat dilakukan dengan menggunakan biji, tunas, umbi, ataupun spora. Pertumbuhan tanaman dari biji dapat kita lihat ilustrasinya pada gambar berikut ini. Biji yang ditanam akan menyerap air dari dalam media tanam. Setelah air dapat terserap, akan mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Kemudian mulailah metabolisme dalam biji tersebut hingga keluarlah akar. Setelah akar keluar, maka disusul oleh batang, kemudian daun. Pertumbuhan tanaman dari umbi dapat kita lihat dalam gambar. Air yang menyerap dalam umbi akan mengaktifkan enzim-enzim di dalam umbi tersebut. Kemudian tumbuhlah akar dan disusul oleh tumbuhnya batang, kemudian daun. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan, yaitu melalui cangkok, stek, merunduk, juga mengenten. Sekarang akan kita lihat pertumbuhan pada tanaman yang berkembang biak dengan cara stek. Salah satu jenis stek adalah stek batang. Batang yang dipotong-potong ditancapkan di dalam tanah. Air akan menyerap ke dalam potongan stek batang tersebut, kemudian mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam stek batang tersebut. Muncullah akar dari proses metabolisme akibat pengaktifan enzim-enzim yang ada di dalam stek batang tersebut. Akar akan menyerap air dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari dalam tanah di sekitar stek batang tersebut. Kemudian muncullah pucuk yang akan tumbuh berkembang menjadi batang dan daun. Sekarang marilah kita lihat pertumbuhan pada tanaman yang berkembang biak dengan cara dicangkok. Penyiraman yang dilakukan secara berkala pada bagian yang dicangkok lama-kelamaan akan menumbuhkan akar yang semakin lama semakin panjang dan besar. Setelah dirasa cukup banyak dan kuat, maka batang tanaman yang dicangkok tersebut dapat kita pisahkan dari batang induknya. Kita potong pada batang tersebut. Hasil potongan akan kita pindahkan dan kita tanam ke dalam tanah. Akar akan beradaptasi untuk dapat menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, tanaman dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Pada tanaman yang berkembang biak dengan cara merunduk, setelah tumbuh akar pada bagian yang kita rundukkan, dapat kita pisahkan menjadi tanaman yang baru sehingga dapat tumbuh menjadi individu baru. Tumbuh kuncup yang nantinya akan berkembang menjadi batang dan daun.
Sekarang akan kita bahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah gen atau bibit yang baik yang mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Pada tanaman, gen mempengaruhi bentuk batang, warna bunga, dan rasa buah. Faktor kedua adalah nutrisi. Nutrisi atau zat hara yang terkandung di dalam tanah akan diserap oleh tanaman dan digunakan tubuh tumbuhan untuk berfotosintesis menghasilkan bahan makanan. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan tubuhan untuk membantu proses fotosintesis dalam pembuatan makanan. Faktor yang keempat adalah air. Air seperti juga matahari juga diperlukan dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Air juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam tumbuhan untuk pertumbuhannya. Itulah tadi telah kita pelajari pertumbuhan tanaman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita bertemu lagi dalam pembahasan di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.